Yuk, ketemu lagi kita dalam program podcast AI saya dengan topik kali ini program penguatan sumber daya alam Indonesia. Jadi ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang memperjuangkan atau sedang sedang meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan, silakan. Saya kira lebih baik lagi kalau adik-adik mahasiswa sudah mengkaji lebih dalam dan memberikan kajian-kajian tersebut untuk supaya itu mendapat perhatian dari pemerintah. Oke, silakan berjuang untuk kebaikan. Yang penting jangan anarkis. Nah, kali ini saya akan mengambil tema lain, yaitu program terkait analisis program pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ya, oke, tadi ada beberapa program yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan juga maksud dan tujuan serta catatan perbaikannya apa-apa. Nah, sekarang di bidang sumber daya alam saya membuat sendiri ini agar supaya tentu bisa lebih konsentrasi dalam melihat program-program pemerintah yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Oke, yang pertama apa? Ya, ini hilirisasi sumber daya alam. Ini program pemerintah yang sudah baik dan ini perlu kita kawal bersama, yaitu tujuannya meningkatkan nilai tambah produk tambang. Satu, kemudian menekan ekspor bahan mentah dan meningkatkan manufaktur, ya. Nah, kemudian hal yang perlu dilakukan itu menarik investasi dalam pengolahan mineral, ya. Ya, ini ya karena kita kelola dalam negeri, kita menekan nilai ekspornya, jangan raw material, ya kita harus dibuat atau kita harus mengundang investor untuk datang di Indonesia dan mengelola bahan-bahan mineral atau bahan-bahan tambang yang ada di Indonesia, ya gitu. Dan kemudian jadi jangan keluar raw material, tapi kalau bisa produk-produk jadi seperti dari baja lah, atau jadi ada seperti tambang-tambang, ada smelter dan lain sebagainya. Jadi keluar sudah. Kenapa? Karena di situ akan terjadi industrialisasi pengembangan, industrialisasi ada pabrik, dan akan ada menyerap tenaga kerja Indonesia, bisa mendapat lapangan kerja. Hal ini kalau bisa dilakukan, saya kira saya sepakat dengan pemerintah Indonesia terkait hilirisasi sumber daya alam. Oke, sumber daya alam yang kedua, ini ya tadi sudah dijelaskan juga dalam podcast saya pertama, transisi energi terbarukan. Jadi ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tadi sudah dijelaskan. Jadi ini sudah meningkatkan investasi dalam PLTS, PLTB, dan PLTA, mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan. Ini transisi dari yang tadinya energi fosil, kita mulai beralih ke energi terbarukan, ya. Tentu dengan catatan untuk lebih mempercepat, pemerintah harus memberikan subsidi agar supaya migrasi dari energi fosil ke energi terbarukan ini akan semakin lebih cepat. Dan sosialisasi juga jangan lupa. Jangan walaupun kita ada subsidi, ada program, tapi sosialisasi kurang ke masyarakat, ini harus lebih intens supaya ada kepercayaan masyarakat. Karena selama ini kita sudah terbiasa dengan energi fosil, dan migrasi ke energi terbarukan tentu ada effort-effort khusus, ada pencerahan khusus kepada masyarakat agar supaya masyarakat tahu persis manfaat daripada migrasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini penting, ya. Saya kira saat ini ya sudah subsidi, saya kira sudah ada, tapi ya itu kan belum sampai kepada sosialisasi sampai kepada masyarakat terpencil atau masyarakat yang ada di desa. Oke, kemudian ini ketiga adalah pengelolaan hutan lestari, gitu ya. Jadi ini kita harus menjaga hutan kita, ya, mengurangi deforestasi dan meningkatkan reboisasi. Ini jelas, ya. Ya, pemerintah jangan pandang bulu, biarpun dia investor, tapi kalau dia sudah merusak atau ada upaya deforestasi, nah ini kita harus ada upaya-upaya untuk merusak hutan, maka ini pemerintah harus ya satu sisi investor kita perlu untuk pertumbuhan industri, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga, harus ada reboisasi atau deforestasi. Ini yang penting. Kemudian meningkatkan ekspor kayu olahan, ya. Kayu olahan ini kita ekspor, ya. Menjadikan Indonesia sebagai pemimpin perdagangan karbon, ya. Ya, ini yang juga harus
Jadi harus menjadi seperti itu ya. Oke. Dan yang keempat ini perhutanan sosial dan reformasi agraria. Nah, memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat adat. Saya ingat di Thailand itu ada ya. Jadi hutan ya masyarakat adat situ yang diberi kewenangan untuk mengelola, asal tidak menjaga, karena jadi masyarakat adat itu memang dididik. Jadi mereka yang pemerintah tidak banyak mengeluarkan, jadi masyarakat memanfaatkan hutan ini dan mereka menjaga sendiri, jadi tidak ada perusakan hutan. Ini sebenarnya di beberapa negara itu sudah banyak dilakukan. Di Indonesia juga sudah ada, cuman mungkin belum semasif ini, perlu ditingkatkan lagi ya, memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat adat ya. Jangan semua melulu kepada investor ya, jangan ya. Jadi masyarakat juga harus dilibatkan situ supaya sama-sama menjaga, jadi mengelola dan menjaga kelestarian daripada hutan. Mengurangi konflik agraria ya, ini di mana-mana masih ada terjadi, di beberapa tempat masih terjadi ini konflik agraria. Ini ya, law enforcementnya harus kuat ya untuk itu, dan hukumnya harus jelas. Kemudian supaya tidak terjadi konflik ya, supaya masyarakat juga jangan konflik dengan pemerintah, apalagi sudah mengundang investor masuk ke situ. Nah, ini akan menjadi konflik, jangan, itu harus dijaga. Maka ini harus ada win-win solusi antara pemerintah dan masyarakat yang terkena atau yang berada di daerah hutan tersebut. Meningkatkan kesejahteraan petani dan komunitas lokal. Ini ya tujuannya kan sebenarnya yaitu betul kita akan menekan devisa negara dengan adanya investor, tapi yang terpenting di situ yaitu meningkatkan kesejahteraan para petani dan komunitas di lokal situ juga, itu jangan lupa. Jadi jangan pemerintah menarik keuntungan dari devisa tapi masyarakat di situ masih tetap miskin. Nah, ini berarti tidak sejalan programnya, atau manfaat programnya tidak dirasakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat setempat. Nah, oke. Dan yang selanjutnya adalah penguatan sektor perikanan kelautan. Nah, ini juga kita punya laut luas, perikanan laut luas. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang ini? Modernisasi teknologi penangkapan ikan gitu ya. Ini harus dibuat, jangan orang lain yang datang ke Indonesia dan menggunakan teknologi mereka dan mereka yang mengambil atau mencuri ikan kita. Jadi keamanan laut itu harus dijaga, sementara di satu sisi di masyarakat kita harus meningkatkan teknologi penangkapan ikan gitu. Jadi kemudian larangan ekspor benih lobster untuk meningkatkan nilai ekonomi. Ya, ini juga harus kita ya kalau boleh ya jangan ada, atau bagaimana harus diatur, jangan sampai untuk cadangan kita itu jadi rusak alam kita karena semua hanya untuk kebutuhan ekspor, yaitu ekspor benih lobster untuk meningkatkan nilai ekonomi. Itu ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian peningkatan ekspor perikanan tangkap dan budidaya. Ini di hal penguatan sektor perikanan dan kelautan. Oke, ini program food estate lumbung pangan nasional. Ini juga program yang bagus ya. Jadi ini program yang bagus, sebenarnya tinggal kita mau jaga ya bagaimana menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional, agar supaya ya kita jangan tergantung impor terus pangan kita ya. Kita berusaha untuk subsidi. Saya ingat masih kita di Jepang itu mereka sangat petani di sana sangat terprotek. Itu jadi misalnya beras itu ada beras luar masuk, tapi karena masyarakat sana sudah sangat ini dengan beras mereka itu, jadi itu seperti yang dari luar itu tidak laku gitu ya, atau malah orang-orang asing aja yang membeli itu. Masyarakat mereka sendiri lebih percaya pada produk lokal mereka. Ini salah satu bentuk juga yang bisa memprotek ya. Jadi jangan tergantung pada impor ya. Oke, jadi ya kita harus membuat kualitas mutu daripada lumbung pangan kita itu bagus ya, agar supaya kualitas impor ini ya pada saat masuk kita ya artinya yang murah gitu, kita punya yang lebih bagus dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Jadi yang silakan saja, kalau impor itu harus diimbangi, jangan sampai kita punya lumbung pangan itu kita tidak punya lumbung pangan yang cukup untuk ketahanan pangan kita ya, itu harus dijaga.
Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi modern. Ya, itu yang sudah perlu kita kembangkan. Nah, ini bagaimana sistem pertanian kita, apa teknologi modern yang saat ini untuk membuat kualitas dari pangan kita itu menjadi lebih baik, lebih bermutu, dan bahkan ya lebih banyak, sehingga bukan hanya sebagai kita bisa bukan cuma menyimpan dalam negeri, tapi kita bisa mengekspor ke luar negeri. Itu tujuannya. Ini sangat sebenarnya bisa belajar daripada bangsa Jepang ya, bagaimana mereka pemerintah melindungi semua produk-produk mereka dan membuat atau masyarakatnya menanam bibit-bibit yang atau pangan-pangan yang sungguh bermutu kualitas, sehingga ya kita lihat saja seperti ada ini ya, kita bilang beras Jepang itu sangat enak sekali ya, kalau kita lihat sangat berbeda dengan beras-beras yang lain, sehingga ya itu antara lain poin-poin yang harus dijaga ya dalam program ini. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam hal dalam program pemerintah yang sudah baik di bidang sumber daya alam, dan beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar supaya program-program yang sudah baik ini tentu akan menjadi lebih baik lagi ke depan untuk jangka panjang, lebih survive dan lebih bermanfaat bagi perekonomian bangsa Indonesia, terutama bagi masyarakat kita sendiri. Ini mungkin yang bisa saya berikan, dan ya apa yang saya sampaikan ini semua materinya itu menggunakan teknologi AI ya. Saya mengambil dari ChatGPT. Itu mungkin bisa sampaikan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang